Halo guys, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan desentralisasi, terus em, pengukuran kinerja dan transfer pricing. Ya, jadi sebentar. Oke, kalau kita lihat di buku, oke, di sini ada beberapa tipe responsibility center. Jadi dalam suatu perusahaan itu nggak semua apa ya, accounting sendiri dia punya cabangnya lagi gitu ya. Untuk membantu mengkontrol misalkan di sini ada yang namanya cost center tuh, cost center ya, jadi ini fokus untuk nanti yang mengkontrol terkait dengan cost ya. Ya mengkontrol terkait dengan cost. Ada juga nanti terkait dengan revenue center. Ini juga dia nanti pasti akan fokus terhadap em, gimana sih nanti penjualannya, apakah sesuai target atau nanti masuk ke bagaimana collecting dari penjualan, terutama dalam bentuk piutang gitu kan. Nah, terus ada juga profit center, ya dia memang fokus kedua, cost sama revenue. Terus ada investment center. Jadi perlu nggak sih kita nambah pabrik baru? Perlu nggak sih kita ada apa namanya, em, peralatan baru ya. Tapi ini juga kan kita harus melihat dari sisi cost-nya, revenue-nya, dari sisi investment-nya. Kalau kita cuma main asal investasi tapi nggak ada apa ya, feedback atas nilai investasi kita, nah ini kan harus jadi pertimbangan ya. Oke, kita lihat terus. Nah, di perusahaan itu ada yang namanya dua sistem. Ya, kita bisa sebut sentralisasi sama desentralisasi. Mungkin secara poinnya adalah kalau desentralisasi dia, secara desentralisasi perusahaan ini em, pengambilan keputusannya itu diserahkan ya ke unit-unitnya lagi. Ya, misalkan kalau perusahaan punya cabang di negara A, negara B, negara C. Nah, beberapa keputusan penting mungkin akan diserahkan ke masing-masing negara ini. Ya, nanti ada penanggung jawabnya. Jadi kayak didelegasikan lagi. Terus kalau sentralisasi ini biasanya adalah kebijakan terpusat. Mungkin kalau di permintaan, di pemerintahan juga tergantung ya, kalau setingkat kementerian mungkin sentralisasi gitu ya. Jadi beberapa kebijakan diatur dari atas, nanti itu ada turunan. Kalau desentralisasi benar-benar pengambilan keputusan itu ada di tingkat level unit-unitnya gitu. Nah, memang yang tadi ya, kalau kita punya beberapa negara ini memang agak repot kalau apa-apa harus nunggu pusat mengambil keputusannya. Makanya di sini desentralisasi itu dia memang lebih pada menekankan biar apa pengambilan keputusannya itu di tingkat level di bawah top management gitu. Terus di sini sih nggak terlalu em,
detail ya. Nah, kita masuk ke return on investment. Ya, jadi ada tiga metode. Kita bahas singkat ya, nggak usah terlalu detail. Ada tiga metode pengukuran kinerja. Yang pertama adalah metode ROI. Yang kedua itu kita pakai metode residual income. Yang ketiga adalah ekonomi value added. Kita akan bahas secara singkat satu-satu, tapi sebelum masuk ke pembahasan tersebut, kita harus tahu nanti ada istilah-istilah. Yang pertama, istilahnya apa? Istilah em, cost of capital. Ya, jadi nanti kita akan ada istilah-istilah cost of capital atau biaya modal. Biaya modal ini bisa banyak em, tipe ya. Ada yang biaya modal, ada yang nanti bentuknya juga ada WACC gitu ya. Nah, sebenarnya konsep biaya modal ini, jadi kita kan em, selalu dihadapkan dua opsi ya. Kita selalu ada dua opsi terkait uang gitu kan. Nah, misalkan kita mau investasi, kita ingin investasi beli alat, investasi beli alat, atau uang ini mau dipakai untuk ada deposito misalkan. Nah, kalau kita deposito, katakanlah deposito misalkan 5%. Contoh, berarti ya per tahun. Berarti nanti eh, uang kita kalau tidak kita investasi, kalau kita nggak masukin ke deposito dan kita memutuskan untuk investasi, paling tidak ketika kita berinvestasi di alat nanti kita harus dapat apa ya, hasil ya, bahasanya tuh imbal hasil atau return paling tidak 5%, mirip ketika kita deposito. Jadi kita punya uang. Kalau uang ini mau didepositoin, dapat nih 5%. Tapi ternyata kita memilih untuk investasi. Nah, ketika kita investasi di alat, kita berekspektasi bahwa em, paling tidak yang kita dapat itu 5% sama dengan kita ngedepositoin. Jadi ini kayak em, biaya peluang ya, miripnya mirip konsep biaya peluang. Nah, itulah yang dinamakan biaya modal. Ya, sama nanti ketika kita melihat dari sisi debt sama equity. Nah, debt equity ini kan dia nanti em, kalau debt itu bentuknya adalah interest pasti kan. Ya, kalau kita minjem kan kita harus bayar bunga. Kalau equity biasanya bentuknya em, return ya. Bentuknya juga return. Ya. Jadi ada dua nih, interest sama ini bentuknya equity biasanya dalam bentuk saham. Ya, ini dalam bentuk biasanya utang atau obligasi. Contohnya. Nah, otomatis kan orang-orang percaya di perusahaan kita ya. eh, em, kalau kalau ini kan konsepnya kita berutang ya, kita minjem ke orang. Jadi orang yang minjemin kita tuh berekspektasi kalau paling tidak ya, misalkan katakan interestnya 3%, paling tidak nanti mereka dapat interest 3% nih dari minjemin kita sebagai perusahaan. Karena mungkin mereka ketika tiga uangnya mereka pakai untuk yang lain, mereka bisa dapat 3% juga ya. Nah, inilah nanti yang namanya cost of capital yang dimaksud dalam pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas. Ya, jadi cost of capital itu jadi seperti biaya apa ya? em,
bisa dikatakan biaya peluang atau biaya modal gitu ya. Ketika kita menggunakan suatu modal itu harus ada cost-nya yang harus kita bayarkan. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang pertama adalah ROI. ROI kalau secara formula kita tahu rumusnya adalah operating income dibagi dengan rata-rata operating asset. Operating asset itu kan em, tinggal kita lihat aset awal tahun, aset akhir tahun. Nah, ya kita tinggal jumlah bagi dua ini. Jumlah terus dibagi dua. Kita mau lihat rata-ratanya. Ya. Kalau di sini contohnya ROI-nya operating income-nya 1.800.000, aset awal tahun 9.600, aset akhir tahun 10.400 ya kita tinggal rata-ratakan ketemu 10 juta. Terus diminta kalau hitung margin em, karena ini banyak kayak permintaannya ya selain ROI juga dia minta margin. Kalau margin langsung aja operating income per sales ya. Terus ada ya ini ini versi basicnya ya. Kalau mau di breakdown lagi operating income-nya itu dia pakai kalau dalam bentuk percentage operating income dibagi sales dikali eh, sales dibagi dengan average operating asset. Nah, ini sebenarnya ini rumus alternatif. Ya, pakai ini boleh, pakai yang kiri boleh gitu ya. Karena di sini diminta adalah margin, margin itu ini tuh namanya margin. Nah, oke, ini namanya margin, ini namanya rumus yang ini namanya turnover. Ya, sehingga ROI bisa juga sama dengan margin dikali turnover. Ya, konsepnya sama gitu sebenarnya. Ini cuma turunannya. Oke. Nah, ini sama. Ini versi panjang, ini versi cepat. Kalau diminta hitung margin atau turnover itu sama aja. Yang lain nggak ada masalah. Cuman di sini kalau kita lihat ada beberapa keuntungan ketika kita menggunakan ROI. Em, ini kita bisa fokus ya, artinya kita bisa sangat attention terhadap terhadap profit kita ya. Jadi kita sangat attention terhadap profit yang nantinya pasti kita akan care terhadap apa? Sales kita akan notice of sales kita tuh aman nggak ya? Ya, karena kan sales terus expand itu kan berpengaruh terhadap perhitungan
Ini kan berpengaruh terhadap perhitungan operating income gitu. Nah, kita akan fokus ke sana. Yang kedua adalah kita juga akan lebih apa ya, lebih sangat menjaga terkait efisiensi, ya. Efisiensi terhadap cost ya, atau expand di sini. Ya, expandnya kita harus harus benar-benar perhatikan mana yang memang perlu dan tidak perlu. Ya, kita akan notice ke situ terus dia juga em, ketika kita berapa ya em, kita jadi lebih berhati-hati gitu dalam memanfaatkan aset ya, karena kan di sini dianggap kita punya aset, misalkan kita punya aset, aset ini diharapkan mengenerate atau menghasilkan sales itu, ya, sales atau nanti bentuknya adalah operating income, ya, lebih spesifiknya operating income. Jadi gimana caranya kita punya aset, aset ini jangan sampai asetnya banyak tapi laba kita, profit kita malah nggak nambah-nambah gitu. Itu yang jadi concern. Nah, makanya di sini ada kelemahan dari ROI ya. Salah satunya dia sifatnya adalah keputusan jangka pendek memang. Ya, ROI ini dia sifatnya uh, keputusan jangka pendek karena orang cuma fokus atau manajer fokus kepada aspek keuangan. Sementara untuk ROI ini kan kadang suka di setting ya. Misalkan ROI targetnya target perusahaan adalah 8%. Nah, ketika ada satu project, ya katakanlah project A ini kita hitung ternyata return on investment-nya ini 6%. Nah, ini project A ini em, padahal dia menguntungkan. Ini bisa di reject ya, bisa di reject sama perusahaan karena ini di bawah standar, ini kan standar. Ini bisa di reject sama perusahaan. Padahal kita tadi ada yang namanya konsep apa? Biaya modal. Biaya modal tuh orang investasi aset harus paling tidak dia pengen dapat returnnya 4%. Misalkan, ini namanya biaya modal. Nah, karena kita sudah terpaku dengan 8% ini, padahal biaya kos apa biaya modal itu 4% lebih kecil dari ROI. Ya, ROI kan 6%. Istilahnya nih ROI itu keuntungan kita dapat, biaya modal tuh yang harus kita bayar, bahasa gampangnya. Berarti di sini sebenarnya kita masih ada saving 2% ya. Tapi karena kita patokannya adalah ROI 8%, ini kita nggak mau, kita reject gitu. Ya, perusahaan akan reject karena di bawah standarnya ROI. Jadi ROI itu susah untuk jadi suatu pengambil apa dasar pengambilan keputusan. Makanya di sisi lain kita bisa memakai alternatif operating apa residual income. Ya, yang kedua kita bahas adalah residual income. Residual income ini konsepnya sama sebenarnya. Dia adalah operating income dikurang dengan rate of return tuh yang biaya modal tadi yang dicontoh di atas dikali dengan operating asset. Oke, nah ini dia sudah memperhitungkan biaya modal yang kalau di atas di contohnya adalah 4% tadi ya. Nah, di sini dia sudah menghitungkan biaya modal. Biaya modal. Jadi kita punya laba ya. Dan oh iya, ini jadi nanti bentuknya adalah pasti bentuknya dolar atau mata uang intinya hasilnya. Nah, operating income tuh kayak laba kita ya, katakanlah laba kita
Kalau di sini kita ambil contoh ya, laba kita 1.800.000, terus kita punya kewajiban untuk kembaliin returnnya, atau kita punya kewajiban apa ya, biaya modal itu 12%, kali kita punya aset 19.500.000. Nah, berarti kita dari laba yang kita peroleh, kita masih punya saving 1.170.000. Artinya ini kan masih positif. Nah, masih positif dan em, nilainya misalkan 19.500.000 ya. Oke, kita ambil contoh aja. Jadi selama dia masih positif, ini bisa bisa kita jadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Ya. Toh laba yang kita peroleh setelah kita bayar-bayar, ini kan konsepnya 12% kali 19 kan kita bayar-bayar. Kita masih punya 1.170.000, kita masih untung gitu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, cuman kelemahannya adalah gini, kalau kita punya dua project, di sini dia ngambil contoh, em, kalau keuntungan mungkin jelas ya, dia memperhitungkan, dia lebih upgrade dibandingkan apa tadi? Dibandingkan ROI, karena dia memperhitungkan rate of return. Ya, terus dia juga sini ada nggak keuntungan lain? Ya, kita jadi tahu potensi kita, ruginya berapa kalau misalkan memang, kalau tadi kan yang ROI itu dalam persen, kita susah untuk mengkonversinya ke dalam mata uang berapa sih sebenarnya gitu. Kita nggak ketahuan. Tapi kalau ini kita bisa tahu nih secara real, secara angka, secara mata uang, nilai nilai apa, net kita atau residual income kita, atau profit sisa kita itu tuh berapa gitu. Kalau ternyata masih plus, oh berarti aman gitu. Nah, sekarang jadi yang jadi dilema adalah ketika tadi kan rumus residual income adalah apa? Operating income dikurang dengan rate of return dikali dengan average asset, operating asset. Ya. Masalahnya operating asset ini itu kan, kalau kita punya dua dua divisi, di sini di contoh di kiri itu, dua divisi itu punya operating asetnya berbeda. Yang satu 15 juta, yang satu 2.500.000. Yang 15 juta ini dia bisa menghasilkan pendapatan 300.000. Yang 2.500.000 ini dia bisa menghasilkan pendapatan 100.000. Nah, mana yang paling baik? Ya, kan kalau secara logika, 15 juta dia cuma baru dapat 300.000. Ini baru 2.500.000 dia sudah dapat 1.500 apa, 100.000. Berarti ini kalau kita kali tiga, 2,5 kali 3, kita bisa menyamakan 15 juta. Jadi dengan aset 7 7,5, kita bisa sebenarnya bisa 300.000 kan, logika sederhananya. Nah, inilah yang jadi dilema, karena walaupun ini nilainya besar, ini kan besar, kita bisa menyimpulkan oh nilainya oke nih, 300.000 nih untuk divisi A, ini divisi B. Dia divisi A lebih baik nih karena divisi A menghasilkan 300.000 residual income. Wait, tunggu dulu. Kan kita lihat nih yang B ini, bahwa yang B ini dia menghasilkan 100.000 hanya dengan 2.500.000 aset. Berarti kalau mau dapat 300.000, berarti dia cukup dengan 7,5 aset. Jadi kayak berapa kali lipat ya ini ya, gitu. Ya. Setengah dari ini sudah bisa menghasilkan 300.000 harusnya. Kita boros di asetnya. Itulah kekurangan dari
residual income. Yang ketiga kita akan bahas adalah terkait dengan ekonomi value added. Ekonomi value added ini sebenarnya dia mengambil mengambil konsep rumus ya dari EVA ini after tax operating income dikurang dengan, nah ini dia sudah pakai WACC dikali total capital employ. Ingat ya WACC di sini. Oh ya, satu lagi kelemahan dari residual income, dia banyak memakai data internal. Sehingga kalau data internal ada potensi apa? Potensi dimanipulasi. Oke. Nah, sedangkan di FY ini dia pakai WCC. Di mana WCC ini sebenarnya kalau kita mungkin nanti dibahas di manajemen keuangannya. Intinya dia nanti memakai banyak asumsi-asumsi atau justifikasi dari data eksternal. Ya, jadi dari data data apa data market lah, dia banyak market premium nanti terus nilai-nilai yang lainnya, sehingga ini akan sangat susah dimanipulasi sebenarnya. WCC itu nanti susah dimanipulasi. Oke, nah ini cuma cara perhitungan WCC, nanti kita akan bahas ya di bagian manajemen keuangan. Tapi yang penting hasilnya ya. Nah, Eva ini selama dia nilainya positif, kita masih aman gitu. Masih aman ya, ini jadi tolak ukur untuk oh apakah misalkan kalau investasi atau untuk divisi, apakah divisi ini oke atau enggak, kita lihatnya dari Eva-nya gitu. Oke. Kalau capital employ itu kalau di sini sih lebih kepada ini ya, debit, debt sama equity plus equity ya. Debtnya tuh bentuknya bisa apa ya, bisa bonds gitu. Kalau equity bentuknya bisa apa? Bisa common stock, saham gitu, saham biasa bahasa Indonesianya. Oke, mungkin ini untuk yang EVA ya. Hmm, kita lanjut ke berikutnya untuk yang teori ini mungkin bisa kita baca sendiri, tapi konsep dasarnya seperti yang dijelaskan ya, tiga metode. Nah, kita masuk ke transfer pricing. Oke, transfer pricing ini kita harus paham dulu konsepnya. Kita ini memakai konsep yang pasti adalah biasanya desentralisasi. Artinya nanti ada divisi-divisi ya. Kita ambil contoh apa ya? Indofood. Oke, Indofood ini punya divisi apa? Oh sorry, kita pakai istilah departemen aja. Mereka punya pasti yang namanya departemen atau divisi ya sama dia. Tepung, terigu. Ya kalau kita lihat Indofood kan ada yang merek tepung terigu, bener nggak ya? Coba cek deh. Hmm, set kayak gambar aja. Tepung terigu Indofood. Oke,
Nice. Oh, sekalian deh logonya Indofood. Indofood logo. Oke. Nah, ini Indofood. Ini satu lagi adalah Indomie. Tuh, Indofoodnya hilang. Oh, harus Indofood. Oke. Nah, ini tepung terigu. Terus ini, taruh ini divisi A ya, biar gampang. Terus ini divisi B. Ini bagian Indomie. Oke. Sekarang kita lihat kemungkinan arah penjualannya kedua dua divisi ini. Ya, divisi em, tepung terigu ini dia bisa bisa jual kedua kan, bisa jual ke eksternal, eksternal tuh ke pasar, atau bisa jual ke divisi Indomie. Dia punya dua potensi atau dua kemungkinan. Ya, karena kenapa? Divisi Indomie butuh bikin mie pasti dia pakai tepung. Sehingga juga di sini dia punya kemungkinan dua. Pertama, beli tepung dari luar, eksternal, atau yang kedua adalah dia beli tepung ke divisi segitiga biru. Nah, sama-sama ada dua kemungkinan. Nah, inilah yang dinamakan transfer pricing. Ketika divisi Indomie ini dia ada transaksi dengan divisi eh, sorry divisi tepung terigu dia ada interaksi dengan divisi interaksi dan transaksi ya ada dua nih. Ya, jadi kalau dia pakai pakai beli tepung ke divisi ini sama ini ini kan dia jadi ada transaksi. Yang pasti biasanya harganya akan lebih wajar ya, lebih wajar dan lebih mungkin bisa negosiasi. Nah, itu yang kita akan fokus apakah berapa sih harganya untuk menentukan apa namanya? Menentukan biaya em, si terigu jual ke Indomie berapa, Indomie beli ke terigu berapa ya? Nah, seperti yang kita ketahui ya, nanti ada istilahnya sebelum kita masuk ke soal minimum price atau transfer minimum sama transfer maksimum. Transfer minimum ini pasti akan melihat dari sisi segitiga biru. Segitiga biru. Maksudnya gini, segitiga biru kalau bisa ngejual ke Indomie, dia nggak mau apa namanya, nggak mau rugi ya gitu ya. Karena dia bisa ada opsi jual keluar, mending saya jual keluar aja daripada jual ke divisi Indomie ya. Makanya kita harus tahu nanti bahwa kalau ketika ditanyakan berapa sih transfer minimum, ini melihat dari sisi penjual ya, yang menjual ke Indomie, menjual tepungnya. Nah, kalau maksimum ini juga dari sisi yang maksimum ini dia dari sisi Indominya. Indominya dia kan biasa beli dari luar tepungnya. Jangan sampai dia beli ke segitiga biru malah lebih mahal dibandingkan beli keluar. Makanya nanti biasanya transfer maksimum ini akan ngikut ke
kos beli keluar. Misalkan beli keluar itu harganya tepungnya 5.000 misalkan. Ini misalkan ya. Nah, otomatis maksimum yang dibeli dari Indomie ke segitiga biru itu nggak boleh lebih dari 5.000. Ya, dia nggak boleh lebih dari 5.000. Nggak boleh lebih dari 5.000. Karena logikanya ngapain beli ke tepung ke terigu 5.000 apa namanya lebih dari 5.000 mending beli di luar gitu kan logika Indomie-nya. Makanya ini dinamakan transfer maksimum itu dari sisi Indomie. Nah, kalau transfer minimum itu nanti kita harus memperhatikan namanya variable cost dan opportunity cost. Nanti kita akan jelaskan maksudnya apa sambil berjalan soal. Kalau variable cost itu pasti ini dari sisi segitiga biru kan, karena dia pengen ngejual tepungnya itu nggak mau apa namanya lebih apa namanya jangan sampai dia minus gitu ngejual ke ininya. Dia harus ada profit lah dari sisi tersebut dari sisi segitiga biru dia pasti pengen ada profit ketika ngejual ke Indomie. Makanya profitnya ini nanti kita dari sisi segitiga biru kita harus hitung variable cost sama opportunity cost. Ya. Nah, kalau transfer maksimum, oh ya sebelum itu kita harus tahu dulu struktur biaya ya segitiga biru sama Indomie ini dia punya struktur biaya yang pasti yang sedikit berbeda. Di mana segitiga di biru dia pasti punya yang namanya variable cost. Indomie juga punya variable cost. Variable cost ini untuk apa untuk ngolah jadi tepung pasti ada costnya kan. Kalau Indomie dia untuk ngolah jadi biar bisa jadi bentuknya Indomie itu berapa ya. Yang kedua adalah em, seharusnya di atas sih, nggak apa-apa di bawah ya. Ini sales transfer out. Ini oh sorry ini sales transfer aja. Ini cost transfer pricing. Jadi kan kalau kalau di segitiga biru tadi ya dia ngejual katakanlah 1.000 menjualnya. Pasti di Indomie dia sebagai pembeli dia akan ada cost atas ini 1.000 juga sebenarnya. Jadi kayak jadi jadi kebalikannya kan di sisi biru itu sales di sisi Indomie itu cost. Nah itu contohnya. Terus nah apalagi cost-costnya? Yang pasti di sini em, ada sales eksternal sama ya. Di sini juga, ini sebenarnya kalau kita mau bikin laba laba divisi sih, laba divisi itu formatnya pasti ada komponen cost gain. Indomie itu punya yang namanya jual ke internal. Dia jual Indomie itu berapa sama aja. Terus ada apa lagi ya? Nah di sini ada tambahan, ada opportunity cost sebenarnya. Apalagi, mungkin nanti kita akan temukan di soal ya terkait dengan kapasitas. Ya, segitiga biru ini katakanlah dia menghasilkan 10.000 kilo tepung. Produksi dia gini, yang dijual keluar itu adalah 8.000. Berarti dia masih ada yang nggak dipakai kan, yang nganggur 2.000 kilo. Nah, 2.000 kilo ini yang nanti yang 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 apa bisa bisa kita
jual ke divisi Indomie. Nah, nanti cara bayarnya ya biasanya segitiga biru akan em, kita bikin mie itu ya cost untuk bikin variable cost untuk bikin mie misalkan sorry bikin tepung misalkan 10.000 atau 20.000 ngarang aja ya. Cost per jadi sekilo tepung misalkan kita butuh 20.000 per kilonya costnya ya variable costnya. Nah berarti paling sedikit kita jual ke Indomie itu adalah 20.000 paling kecil. Kita bisa kok menjualnya 25, 26, sampai 30 dan seterusnya. Nah, kita ngejual ke Indomie 20.000, ini batas minimum kita, maka ini dia makan transfer minimum. Ya, transfer minimum, ini batas paling sedikit, paling nggak break even kita ngejualnya. Karena dari 2.000 kilo ini daripada nggak laku, ya mending kita jual ke Indomie, bisa gitu kan. Atau daripada nggak jelas mau kemana. Nah, sekarang ngejual Indominya, paling tidak kita ngejualnya dengan harga 20.000 per kilo. Itu variable cost-nya. Terus, ini kan jual ke Indomie. Ini minimum dia bisa jual lebih dari ini. Segitiga biru bisa jual ke Indomie lebih dari 20.000 per kilo. Tapi batas paling kecil 20.000. Tapi ini kondisi kalau si segitiga biru ini apa namanya nganggur ya. Nanti kita akan temukan mungkin kasus produksinya 10.000 kilo dijualnya 10.000 kilo juga. Berarti kita yang nganggurnya nggak ada. Nah, tapi karena si Indomie minta dong ini 2.000 kilo, berarti kita nyomot nih. Ya, misalkan kita jual harganya sekilonya itu misalkan 25.000, mahal-mahal amat ya sini. Ini ganti 10.000 deh. Misalkan kita kita jual keluar itu harganya 15.000 per kilo. Ya, kita jual 15.000 per kilo, jual di mana cost kita itu 10.000 tadi kan. Berarti untung kita punya untung 5.000 per kilo. Nah, kalau kita maksain, oke, kita tadi asumsikan jual ke Indominya, di Indomie minta 2.000 kilo, yang dimana kita berencana jual misalkan hmm, kita jual berapa ya? Misalkan jadi 12.000 per kilo. Oke. Nah, kalau kita jual 12.000 per kilo, kita harus ada nanti namanya variable cost plus opportunity cost. Ya, jadi variable cost-nya biaya kita produksi tepung itu kan 10.000. Opportunity cost itu adalah pengorbanan kita karena kita em, ya pengorbanan kita karena kita sudah mengorbankan 2.000 kilo. Jadi yang harusnya kita kita jual apa namanya? Jadi gini, kita punya si segitiga biru ini punya produksi 10.000, dijual 10.000. Nah, berarti kan stoknya nggak ada stok. Tapi si Indomie minta dong 2.000 kilo. Otomatis si segitiga biru ini kalau memang mereka setuju, dia harus rela kehilangan
Kirangan 5.000 per kilo karena kalau dijual kan diganti 25 aja. Nah, ini 15.000 per kilo. Ya, mereka ada potensi kehilangan kehilangan apa ya? Kehilangan penjualan 15.000 per kilo ini kita ganti 25. Jadi si segitiga biru kan biasanya dijual ke pasar itu 25.000, biaya untuk pengolahnya itu 10.000 sehingga mereka masih untung 15.000 per kilo. Nah, 15.000 per kilo ini harus mereka ikhlaskan ya. Jadi 2.000 kilo untuk harga 15.000 ini mereka harus ikhlaskan ya. Mereka 2.000-nya yang harusnya dijual ke pasar, mereka ambil nih. Mereka ambil, ya, 2.000-nya dari sini mereka ambil untuk memenuhi si transfer pricing. Nah, kita harus lihat, em, harus hitung-hitungan, ya, eh, harga jual ke mana? Ke Indomie itu berapa ya layaknya? Makanya nanti rumusnya variable cost ditambah opportunity cost. Variable cost sendiri Indomie itu 4 Indomie itu ketemu berapa nih? Variable cost-nya Indomie itu 10.000. Opportunity cost-nya itu dari ini. Jadi dia kehilangan potensi pendapatan 15.000 per kilo. Nah, sehingga nanti dijualnya paling tidak ini seharga 25.000 per kilo. Mirip-mirip ya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau ada pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan, kita harus melihat potensinya dulu. Dia bisa kehilangan, ini namanya kontribusi margin. Ya, mungkin kita lihat di contoh soal kali ya, biar lebih gampang. Oke, nah di sini ada informasi kalau hmm, ini ngeproduksi ada alpha divisi sama alpha divisi sama delta divisi. Alpha divisi ini dia bisa ngeproduksi 117 apa ya ini nama nama produknya yang di mana 117 ini biasanya dipakai divisi delta ya. Jadi ini divisi penjual, ini yang biasanya divisi pembeli. Nah, harga CB17 ini adalah 14 dolar. Ya, jadi kalau si divisi Alfa ngejual keluar, ya harganya 14 dolar. Di sini ada dua komponen, cost-nya, ini kan jualnya. Terus cost-nya adalah ada variable cost, ada fixed cost. Nah, fixed cost ini dia nggak masuk perhitungan karena dia nanti kita akan belajar dia termasuk irrelevant cost. Jadi apapun keputusan perusahaan mau ada transfer pricing atau nggak ada transfer pricing, fixed cost ini kan akan tetap ada. Makanya dia termasuk irrelevant cost sehingga dalam pengambilan keputusan itu nggak boleh kita pakai. Makanya kita cuma pakai angka variable cost. Sehingga variable cost-nya sendiri adalah 2,5. Nah, di sini ada informasi delta em, oh sorry, alpha ini dia bisa produksi 100.000 unit.
di mana delta ini, si delta ini dia cuma butuh 30.000 ya. Dia kata si data minta dong, kamu kan bisa produksi 100.000. Nah, aku minta dong 30.000 gitu kan. Ya dia masih ada 70.000 yang bisa dijual. Yang jadi pertanyaan apa? Nah, nomor satu, ketika transfer apa ya? If Omni Inc. Dia punya kebijakan transfer pricing di mana transfer pricingnya harus pakai em, market price berapa sih nilainya. Nah, kalau transfer pricing kan konsepnya adalah policy ya. Ya, nanti kita akan belajar, nanti akan ketemu berapa tipe-tipe transfer pricing metode. Salah satunya dia pakai market base. Market base ini dia berdasarkan nilai pasar. Nilai pasarnya itu adalah 14. Oke. Nah, berarti di sini nilai pasarnya itu adalah market price adalah nomor A 14. Terus ada informasi nggak? Hmm. Karena sebenarnya dia ngejual 14, cost-nya masih kita nggak tahu ya. Bentar. Karena ini harus ngelihat dari dua sisi nomor A ini. Kan harga pasar itu 14. Jadi harga di luar itu 14. Mereka transaksi dengan harga 14 sebenarnya nggak ada masalah sih ya, nggak ada masalah. Jadi minimal sama dengan harga pasar gitu. Dan juga mungkin divisi penjual kalau kita lihat cost-nya tuh lebih aman ya, cost-nya cuma 2,5. Dia transfer pricing-nya harganya 14, cost-nya masih aman. Sementara di sisi Delta dia ngebelinya juga dari pasar kan 14. Terus tapi dari penjual dari divisi Alpha dia ngebeli ke divisi Alpha dia harga sama dengan harga pasar. Mungkin pertimbangannya dari sisi packaging mungkin lebih cepat atau pengirimannya lebih cepat. Mungkin dari sisi itu kenapa si Delta nerima walaupun harga di luar sama dengan harga yang si divisi penjual tawarkan. Yang kedua ditanyakan adalah allowance negotiation. Nah, kalau ada kata-kata available, available itu sama dengan relevant cost. Ya, available cost ya. Ini biasanya ada di biaya yang bisa dihindari, biaya yang bisa dihindari ketika kita mengambil keputusan. Nah, perusahaan itu kan tadi ngejualnya ditanyakan adalah transfer minimum. Ingat transfer minimum itu dari sisi pembeli, penjual. Penjual tuh paling nggak saya jual ke divisi sebelah berapa ya paling kecil, nah gitu konsepnya. Nah, karena di sini dia bisa available $3, berarti em, penjualannya 14, available cost-nya $3. Ingat ini sales dikurang variable cost, formulah $11. Nah, $11 ini paling paling sedikit minimum minimum yang kalau misalkan divisi Alfa mau ngejual ke divisi Delta minimumnya $11 ya gitu.
Sementara kalau nyari transfer maksimum itu adalah di maksimum itu kan ingat dari sisi siapa? Dari sisi delta. Delta itu kalau ngebeli dari luar itu 14. Nah, berarti dia kalau ngebeli dari alfa paling tidak ya 14 maksimum maksimal. Maksimal itu 14 ya. Jangan aku nggak mau beli beli ke divisi divisi alfa alfa itu lebih dari 14 karena aku belinya 14 loh di luar gitu. Ini maksimumnya gitu maksudnya. Jadi bisa ini masih aman mereka untuk menerima transfer pricing. Kalau nomor 3, what if Alpha Division can produce cell only 65.000? Nomor 3 cuman nambah keterangan nih. Kalau dia bisa ngeproduksi 65.000, 65.000 kan dia masih aman ya. Dia nggak ada opportunity cost. Karena dia mintanya 30.000. Jadi dia bisa perusahaan Alfa masih bisa jual. Oke. Itu kalau metode market base. Nah, kalau metode cost base itu nanti kita akan bahas di video berikutnya. Karena ini agak sedikit panjang ya. Sekian untuk video kali ini kita lanjut ke part 2.